Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syifa Safira. Saya adalah mahasiswi Magister Sains Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Sebelumnya saya hormati Bapak Profesor Mahfud Solihin, Master of Accounting, PhD AKCA selaku dosen pembimbing saya, dan yang saya hormati pula Bapak atau Ibu dosen penguji. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Komisaris, Umur Perusahaan, dan Leverage terhadap nilai perusahaan dengan Sustainability Development Goals atau SDGs sebagai variabel pemediasi. Fenomena persaingan bisnis yang semakin ketat di era globalisasi ini menuntut perusahaan untuk dapat meningkatkan kinerjanya agar tujuan yang ditargetkan dapat dicapai. Salah satu tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan kesejahteraan para pemegang saham melalui peningkatan nilai perusahaan. Menurut Kamaliyah 2020, nilai perusahaan dapat diartikan sebagai persepsi atau gambaran investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan, yang mana hal ini erat kaitannya dengan harga saham. Tingginya nilai perusahaan menunjukkan kinerja yang baik dan berbanding lurus dengan tingginya kesejahteraan para pemegang saham. Karena pentingnya nilai perusahaan tersebut, dalam rangka untuk memaksimalkannya, sudah seharusnya perusahaan mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Tidak sedikit penelitian di masa lampau yang telah meneliti faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Faktor-faktor tersebut antara lain kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, umur perusahaan, dan leverage. Namun, dari banyaknya penelitian terdahulu tersebut, nyatanya masih ditemukan adanya inkonsistensi hasil penelitian, seperti contohnya terlihat pada slide berikut. Dengan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terkait variabel-variabel yang mempengaruhi nilai perusahaan, maka penelitian ini akan menguji kembali variabel-variabel seperti kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, umur perusahaan, dan leverage untuk mengetahui pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Penelitian terkait nilai perusahaan sudah banyak dilakukan sebelumnya, seperti contohnya pada penelitian oleh Fatma dan Joebi 2021. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu dengan ditambahkannya SDGs sebagai variabel pemediasi. Ditambahkannya SDGs sebagai variabel pemediasi dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, dikarenakan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian. Karena adanya hasil yang tidak konklusif tersebut, maka bisa jadi pengaruh variabel independen ke variabel dependen bukan melalui hubungan langsung, melainkan melalui variabel pemediasi. Hal ini didukung oleh penelitian dari Emma dan Jennifer 2021 yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa pengungkapan SDGs dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Selain itu, latar belakang ditambahkannya SDGs sebagai variabel pemediasi terkait dengan diimplementasikannya SDGs pada perusahaan publik di Indonesia, yang mana OJK mengeluarkan peraturan yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menerapkan keuangan berkelanjutan dalam kegiatan usahanya, serta ditambah dengan adanya komitmen dari pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan SDGs untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut. Apakah kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, umur perusahaan, leverage, dan SDGs berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan? Lalu, apakah SDGs dapat memediasi hubungan antara kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, umur perusahaan, dan leverage dengan nilai perusahaan? Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan secara teoritis untuk pengembangan ilmu di bidang akuntansi dan manajemen keuangan mengenai kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, umur perusahaan, leverage, dan SDGs, serta pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. Sepengetahuan peneliti, belum ada penelitian serupa terkait variabel-variabel ini sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur untuk kesenjangan informasi terkait implementasi SDGs pada perusahaan publik di Indonesia. Manfaat selanjutnya yaitu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi perusahaan tentang praktik SDGs.
Selanjutnya, kontribusi teoritis. Dikarenakan adanya hasil yang tidak konklusif pada penelitian sebelumnya, maka penelitian ini menambahkan SDGs sebagai variabel pemediasi untuk melihat pengaruh, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, di antara faktor-faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan solusi untuk memecahkan permasalahan terkait hasil yang tidak konklusif tersebut. Untuk kontribusi praktisnya, jika ditemukan hasil bahwa SDGs dapat memediasi pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, maka diharapkan regulator dapat memantau perusahaan-perusahaan yang ada agar dapat mengungkapkan SDGs. Dan di sisi lain, diharapkan perusahaan dapat menerapkan pelaporan sesuai standar SDGs dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya adalah landasan teori. Penelitian ini menggunakan 3 teori, di mana teori yang pertama adalah agensi teori. Agensi teori pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Macklin pada tahun 1976. Teori ini mendasarkan pada hubungan kontrak antara prinsipal dengan agen. Menurut teori ini, hubungan antara prinsipal dengan agen pada hakikatnya sulit tercipta dikarenakan adanya kepentingan yang berbeda. Dan hal ini akan menimbulkan sebuah konflik yang dinamakan sebagai agensi konflik. Teori yang kedua adalah signaling teori. Teori yang pertama kali dikemukakan oleh Spence pada tahun 1973 ini mengartikan signaling sebagai sebuah tindakan yang diambil oleh manajemen dengan memberikan petunjuk atau sinyal berupa informasi laporan keuangan yang dapat bermanfaat bagi pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi ini dikarenakan adanya asimetri informasi di antara perusahaan dengan pihak eksternal tersebut. Yang ketiga adalah legitimasi teori. Legitimasi teori pertama kali dikemukakan oleh Dowling dan Pfeffer pada tahun 1975. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi merupakan bagian dari masyarakat, sehingga harus memperhatikan norma sosial masyarakat. Karena kesesuaian dengan norma sosial akan membuat perusahaan semakin legitimate atau sah. Teori ini menyarankan perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan bahwa aktivitas dan kegiatan operasionalnya telah memperhatikan norma sosial masyarakat yang ada. Dari pengembangan hipotesis, maka didapatkan kerangka penelitian seperti yang terlihat pada slide berikut. Adapun hipotesis satu yang dirumuskan yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 2 yaitu ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 3 yaitu umur perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 4 yaitu leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Lalu hipotesis 5 yaitu SDGs berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hipotesis 6 yaitu SDGs memediasi hubungan antara kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan. Hipotesis 7 yaitu SDGs memediasi hubungan antara ukuran dewan komisaris dengan nilai perusahaan. Hipotesis 8 yaitu SDGs memediasi hubungan antara umur perusahaan dengan nilai perusahaan. Lalu hipotesis 9 yaitu SDGs memediasi hubungan antara leverage dengan nilai perusahaan, serta ditambahkan variabel kontrol yaitu jenis industri dan ukuran perusahaan. Berikutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016 sampai 2020. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria yaitu yang pertama adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016 sampai 2020. Yang kedua adalah perusahaan yang menerbitkan laporan tahunan yang sudah diaudit secara lengkap selama tahun 2016 sampai 2020. Yang ketiga adalah perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan secara lengkap selama tahun 2016 sampai 2020. Dan yang keempat adalah perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangan tahunannya. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan dan laporan keberlanjutan. Data laporan keuangan tahunan diperoleh melalui website BEI, sedangkan untuk laporan keberlanjutan diperoleh melalui website resmi perusahaan. Untuk teknik analisis datanya menggunakan regresi data panel dan uji Sobel dengan bantuan eView 10. Selanjutnya masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Dari total populasi sebanyak 794 perusahaan, diambillah sampel penelitian.
Dengan metode purposive sampling, maka didapatkan jumlah akhir sampel penelitian sebanyak 33 perusahaan atau sebanyak 165 data observasi. Dengan analisis statistik deskriptif, maka dapat diketahui nilai min, nilai median, nilai maksimal, nilai minimal, dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian seperti yang terlihat pada slide berikut. Analisis pada penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis. Dengan bantuan aplikasi Issue 10, penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel dalam pengujian hipotesisnya, dengan persamaan linear seperti yang terlihat pada slide berikut. Pemilihan data panel dikarenakan pada penelitian ini, rentang waktu yang digunakan adalah dari tahun 2016 sampai 2020 yang merupakan data time series. Dan data cross-section berupa seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Menurut Basuki dan Prawoto 2017, analisis regresi data panel menghasilkan 3 model estimasi. Yang pertama adalah Common Effect Model atau CEM, yang kedua Fixed Effect Model atau FEM, dan yang ketiga adalah Random Effect Model atau REM. Dari ketiga model tersebut, harus ditentukan model mana yang paling tepat untuk mengestimasi atau memodelkan data panel. 3 uji yang dapat dilakukan untuk pengujian tersebut antara lain, yang pertama adalah uji Chow, digunakan untuk memilih antara CEM atau FEM. Yang kedua adalah uji Hausman, digunakan untuk memilih antara FEM atau REM. Dan yang ketiga adalah uji Lagrange yang digunakan untuk memilih antara CEM atau REM. Berikut merupakan uji yang dilakukan dalam rangka menentukan model estimasi terbaik untuk model persamaan 1. Uji yang pertama yaitu uji Chow. Di sini, jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar 0,05, maka H1 diterima dan model yang dipilih adalah model FEM. Begitu pula sebaliknya. Berdasarkan uji Chow yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa nilai probabilitas adalah sebesar 0,44, yang mana lebih besar dari nilai signifikansi sebesar 0,05. Oleh karena itu, H0 diterima dan model yang dipilih adalah model CEM. Untuk lebih meyakinkan bahwa model CEM merupakan model terbaik, maka dilakukan uji berikutnya, yaitu uji Hausman. Uji yang kedua adalah uji Hausman. Di sini, jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar 0,05, maka H1 diterima dan model yang dipilih adalah model FEM. Berdasarkan hasil uji Hausman yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa nilai probabilitas adalah sebesar 0,0008, yang mana lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar 0,05. Oleh karena itu, H1 diterima dan model yang dipilih adalah model FEM. Dikarenakan setelah uji Hausman belum dapat disimpulkan model mana yang terbaik, maka dilakukan uji berikutnya yaitu uji Lagrange. Uji yang ketiga adalah uji Lagrange. Di sini, jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar 0,05, maka H1 diterima dan model yang dipilih adalah model REM. Kan uji Lagrange yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa probabilitasnya adalah sebesar 0,0000, yang mana lebih kecil dari nilai signifikansi sebesar 0,05. Oleh karena itu, H1 diterima dan model yang dipilih adalah model REM. Setelah ketiga uji tersebut dilakukan, ternyata menghasilkan model estimasi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemilihan model dilakukan dengan cara melihat nilai R-square-nya. Berdasarkan tabel seperti yang terlihat di slide, dapat diketahui bahwa nilai R-square terbesar ada pada nilai R-square FEM. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model terbaik untuk model persamaan 1 adalah model Fixed Effect Model atau model FEM. Selanjutnya adalah model persamaan 2. Untuk model persamaan 2 juga sama seperti model persamaan 1 tadi, yaitu dilakukan uji-uji untuk menentukan model estimasi mana yang paling terbaik. Untuk detail hasil pengujian dapat dilihat seperti pada slide berikut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada uji Chow, Fixed Effect Model dipilih sebagai model terbaik. Serta untuk uji Hausman juga didapatkan hasil bahwa Fixed Effect Model merupakan model terbaik.
Dikarenakan setelah uji Hausman, dapat disimpulkan bahwa fixed effect model merupakan model terbaik untuk model persamaan dua, maka tidak perlu lagi melakukan uji Lagrange. Yang terakhir adalah model persamaan tiga. Langkah yang sama dilakukan untuk menentukan model estimasi mana yang paling terbaik. Untuk uji Chow dan uji Hausman, keduanya sama-sama menunjukkan bahwa fixed effect model merupakan estimasi terbaik untuk model persamaan tiga. Dikarenakan setelah uji Hausman dapat disimpulkan bahwa fixed effect model merupakan model terbaik, maka tidak perlu lagi melanjutkan ke uji Lagrange. Setelah dilakukan pemilihan model regresi data panel untuk model persamaan 1, 2, dan 3, hasilnya menunjukkan bahwa fixed effect model terpilih sebagai model yang akan digunakan untuk analisis regresi data panel pada penelitian ini. Berdasarkan hasil regresi fixed effect model pada persamaan 1, 2, dan 3, maka dapat diperoleh persamaan model regresi seperti terlihat pada slide berikut. Setelah didapatkan model terbaik, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis melalui uji koefisien determinasi, uji F, uji T, dan uji Sobel. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar peranan dari semua variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan pengujian koefisien determinasi pada model persamaan 1, didapatkan hasil bahwa kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 37,35%, sedangkan sisanya sebesar 62,65% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan pada penelitian ini. Untuk model persamaan 2, didapatkan hasil bahwa kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 31,66%. Sedangkan sisanya sebesar 68,34% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel dalam penelitian ini. Sedangkan untuk model persamaan 3, hasilnya menunjukkan bahwa kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 44,86%. Sedangkan sisanya sebesar 5,55,14% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah uji F. Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dalam penelitian mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Menurut Ghazali 2016, kriteria pengujian pada uji F adalah jika nilai probabilitas kurang dari taraf signifikansi sebesar 0,05, maka artinya semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji F pada model persamaan 1, didapatkan hasil bahwa nilai probabilitasnya adalah sebesar 0,00000, lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05. Artinya, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, umur perusahaan, dan leverage secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Untuk hasil uji F pada model persamaan 2, didapatkan hasil bahwa nilai probabilitasnya adalah sebesar 0,00000, lebih kecil dari taraf signifikansi sebesar 0,05. Artinya, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, umur perusahaan, dan leverage secara simultan berpengaruh terhadap SDGs. Dan untuk model persamaan 3 didapatkan hasil bahwa nilai probabilitasnya adalah sebesar 0,00000, lebih kecil dari 0,05, yang artinya kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, umur perusahaan, leverage, SDGs, jenis industri, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Berikutnya adalah uji T. Uji T digunakan untuk melihat seberapa jauh peranan dari satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variabel dependen. Menurut Ghazali 2018, uji T dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas dengan tarif signifikansi. Berdasarkan uji T pada model persamaan 1, didapatkan hasil bahwa variabel kepemilikan manajerial, umur perusahaan, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan ukuran dewan komisaris, leverage, dan jenis industri tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya,
Untuk model persamaan 2 didapatkan hasil bahwa kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap SDGs. Sedangkan untuk variabel seperti ukuran dewan komisaris, umur perusahaan, leverage, dan jenis industri tidak berpengaruh terhadap SDGs. Lalu untuk model persamaan 3 hasilnya menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris, umur perusahaan, SDGs, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan untuk variabel kepemilikan manajerial, leverage, dan jenis industri tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya adalah uji Sobel. Menurut Ghazali 2018, uji Sobel dilakukan untuk menguji pengaruh tidak langsung variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel pemediasi. Kriteria pengujian pada uji Sobel yaitu jika p-value lebih kecil dari taraf signifikansi, maka artinya variabel pemediasi dapat memediasi variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan uji Sobel, didapatkan hasil bahwa SDGs dapat memediasi pengaruh antara variabel kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Namun, SDGs tidak dapat memediasi hubungan antara variabel ukuran dewan komisaris, umur perusahaan, dan leverage terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya adalah simpulan. Dari beberapa pengujian yang telah dilakukan sebelumnya, maka simpulannya dihasilkan antara lain untuk hipotesis 1, kesimpulannya adalah tidak terdukung. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Mandaci Kumus 2010, Alam 2018, dan Syamsuddin et al. 2020, yang mana dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Untuk hipotesis 2, kesimpulannya adalah tidak terdukung. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Khan et al. 2017, Salam et al. 2019, dan Kao et al. 2019, yang mana dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Untuk hipotesis 3, kesimpulannya yaitu terdukung. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Koat et al. 2018 dan Fatma Choibi 2021, yang mana dapat disimpulkan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Untuk hipotesis 4, kesimpulannya adalah tidak terdukung. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Fatma Choibi 2021, yang mana dapat disimpulkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Untuk hipotesis 5, kesimpulannya adalah terdukung. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Muhammad 2021 dan Emma Jennifer 2021, yang mana dapat disimpulkan bahwa SDGs berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Untuk hipotesis 6, kesimpulannya adalah terdukung. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian dari Van der Waal dan Thyssen 2020, yang mana dapat disimpulkan bahwa SDGs dapat memediasi pengaruh antara kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan. Untuk hipotesis 7, kesimpulannya adalah tidak terdukung. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian dari Garcia Sanchez 2021 dan Emma Jennifer 2021, yang mana dapat disimpulkan bahwa SDGs tidak dapat memediasi pengaruh antara ukuran dewan komisaris terhadap nilai perusahaan. Untuk hipotesis 8, kesimpulannya juga tidak terdukung. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian dari Garcia Sanchez 2021 dan Emma Jennifer 2021, yang mana dapat disimpulkan bahwa SDGs tidak dapat memediasi pengaruh antara umur perusahaan terhadap nilai perusahaan. Dan untuk hipotesis terakhir yaitu hipotesis 9, kesimpulannya adalah tidak terdukung. Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Dasgupta et al. 2022, yang mana dapat disimpulkan bahwa SDGs tidak dapat memediasi pengaruh antara leverage terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini memiliki beberapa implikasi, baik itu implikasi secara teoritis maupun implikasi praktis. Untuk implikasi secara teoritisnya, dikarenakan belum banyak penelitian yang membahas tentang pengaruh implementasi SDGs terhadap nilai perusahaan di Indonesia, maka penelitian ini menambah studi yang membahas mengenai implementasi SDGs terhadap nilai perusahaan di Indonesia.
Penelitian ini membuktikan bahwa SDGs dapat meningkatkan nilai perusahaan dan dapat memediasi pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Untuk implikasi praktisnya yaitu, dari adanya hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa SDGs dapat meningkatkan nilai perusahaan dan dapat memediasi pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan, maka penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa implementasi SDGs pada perusahaan publik di Indonesia merupakan sesuatu yang penting dan perlu untuk dilaksanakan. Diharapkan perusahaan dapat patuh terhadap peraturan yang ada dengan menerapkan keuangan berkelanjutan pada kegiatan usahanya. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasan yang pertama adalah pada perusahaan yang terdaftar di BI selama tahun 2016 sampai 2020, ternyata masih ditemukan belum banyak yang menerbitkan laporan keberlanjutan, sehingga membuat peneliti agak kesulitan dalam mendapatkan data. Untuk keterbatasan yang kedua adalah nilai R-square pada masing-masing model yang masih tergolong kecil, yang hanya berkisar antara 31–44%. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi dari variabel yang ada pada penelitian ini hanya sekitar 31–44%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan pada penelitian ini. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.